Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fitri dengan NIM 2304238. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Etika Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina SAP MAP. Baik, kita langsung saja ke materi 14 dengan pertanyaan pertama. Jelaskan bagaimana digitalisasi media sosial dan mahadata atau big data telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam era modern. Baik, pada saat sekarang ini perkembangan TIK telah menjadi telah bertransformasi hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang sangat fundamental. Di antaranya itu digitalisasi, yang dimana digitalisasi ini mengubah pelayanan publik dari yang manual menjadi digital. Seperti contoh aplikasi pengaduan online atau aplikasi pembayaran pajak elektronik, yang dimana masyarakat tidak perlu pergi ke kantor dan dapat mengakses kapan saja. Selanjutnya itu media sosial. Media sosial ini menciptakan komunikasi dua arah yang lebih interaktif dengan berbagai aplikasinya untuk menyebarkan informasi mengenai kebijakan dan mendengar aspirasi masyarakat secara real time dan dapat merespon cepat isu-isu yang beredar. Selanjutnya yaitu mahadata atau big data yang dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Pertanyaan selanjutnya, apa saja dilema etika publik yang muncul dalam penggunaan media sosial oleh aparatur pemerintah? Baik, dilema etika publik dalam media sosial saat ini yang terjadi antaranya yang pertama yaitu antara privasi dengan transparansi, yang dimana masyarakat menuntut pemerintah untuk tetap transparan, tetapi harus tetap menjaga privasi masyarakat. Penyebaran informasi itu baik, tapi tidak dengan membocorkan data pribadi masyarakat, karena itu salah satu pelanggaran etika. Selanjutnya itu antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab jabatan, yang dimana pemerintah diberikan hak berpendapat, namun tidak dengan pernyataan provokatif atau diskriminatif atau penyebaran hoaks yang dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya antara objektivitas dengan kepentingan politik, yang dimana pemerintah dituntut untuk netral atau tidak atau melayani semua pihak dan tidak menjadi alat propaganda politik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana penggunaan mahadata atau big data dapat meningkatkan akuntabilitas publik? Hal itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan transparansi kinerja, yang dimana penggunaan data secara real time dapat membantu publik untuk memantau penggunaan anggaran, progres pembangunan, dan capaian target kinerja pemerintahan. Selanjutnya yaitu deteksi penyimpangan, yang mana publik dapat mengevaluasi atau mengidentifikasi sebuah anomali atau korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya selanjutnya evaluasi berbasis bukti, yang dimana publik dapat melakukan evaluasi secara objektivitas menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan selanjutnya, dalam konteks digitalisasi layanan publik, bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan prinsip transparansi untuk akuntabilitas publik dengan kebutuhan melindungi keamanan data? Baik, untuk menyimbangi hal ini diperlukan beberapa prinsip yang berlapis, seperti pada prinsip dasarnya yang pertama yaitu transparan terhadap data non-sensitif seperti kinerja, kebijakan, dan anggaran. Selanjutnya yaitu keamanan terhadap data prioritas atau data pribadi seperti identitas, kesehatan, dan finansial. Terakhir yaitu penggunaan data secara proporsional dan memiliki dasar hukum yang jelas. Materi 15 dengan pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan inovasi dalam sektor publik. Baik, inovasi dalam sektor publik adalah pengenalan atau penerapan ide, produk, proses, atau pelayanan publik oleh organisasi pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Diskresi merupakan kewenangan penting bagi birokrat untuk berinovasi. Namun, bagaimana diskresi dapat menimbulkan dilema etika? Diskresi ini dapat menimbulkan dilematika antaranya yaitu antara efisiensi dengan prosedur, di mana inovasi menuntut kecepatan dan fleksibilitas tetapi dapat mengabaikan prosedur baku.
Selanjutnya yaitu antara hasil dengan proses, di mana fokus pada outcome tetapi dapat mengabaikan prinsip transparansi dan partisipasi. Terakhir yaitu antara kebutuhan mendasar dengan legalitas, yang dimana pada beberapa situasi tertentu diperlukan tindakan di luar kewenangan formal. Baik, pertanyaan selanjutnya, jika Anda seorang manajer publik, strategi apa yang dapat Anda terapkan untuk mempromosikan inovasi di sektor publik sambil memastikan prinsip etika dan akuntabilitas tetap terjaga? Baik, jika saya menjadi manajer publik, saya akan menggunakan strategi di mana menciptakan lingkungan organisasi yang kondusif, yang mana membangun budaya organisasi yang menerima kreativitas dan menghargai kreativitas dan menerima kegagalan sebagai bentuk pembelajaran ke depannya. Selanjutnya yaitu dengan sistem insentif yang dimana memberikan penghargaan kepada inovator tanpa menyebabkan konflik. Terakhir yaitu memberikan perlindungan hukum, yang dimana memfasilitasi perlindungan hukum yang jelas bagi penggunaan diskresi dalam inovasi. Pertanyaan yang terakhir, coba identifikasi tantangan utama dalam inovasi sektor publik. Oke, beberapa tantangan utama inovasi dalam sektor publik yaitu ambiguitas pengukuran kinerja, yang mana sulit mengukur keberhasilan inovasi karena dampaknya bersifat jangka panjang. Selanjutnya itu ketakutan akan kegagalan, yang dimana budaya blame culture membuat birokrat enggan mengambil risiko inovatif. Terakhir yaitu kompleksitas stakeholder, yang mana harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Baik, berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka sekian dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.